Haleluya, haleluya. Para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita seharian boleh melakukan tugas kita sebagai kepala rumah tangga dan pada malam hari ini kita berhimpun bersama-sama. Walaupun keberadaan saudara berbeda dengan kami di sini, namun iman kita, Roh Kudus menyatukan kita, Roh Kudus mengikat kita dalam kasih Kristus untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, bahkan menikmati persekutuan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa mengawali persekutuan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam ini, kami menikmati kasih Tuhan yang besar, kami mengungkapkan rasa syukur kami setelah seharian kami boleh bekerja, melakukan tugas kami sebagai kepala rumah tangga, dan malam hari ini kami bersama-sama mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan, melalui pujian kami, melalui kami mendengarkan nasihat firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, apapun yang dapat kami lakukan, kami menikmati berkat dari Tuhan. Kami mulaikan persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama saya di studio ada Bapak Budi, Pak Gunawan bersama Pak Prianto dan Daniel. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, tentunya juga bersama tim produksi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita menikmati layanan firman Tuhan pada malam hari ini setelah sepanjang hari ya kita bekerja, melakukan aktivitas kita sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi setiap rumah tangga kita. Puji Tuhan, kita sampai pada Amsal yang ke-15, tuntunan hikmat yang diberikan dari Tuhan kepada Salomo untuk disampaikan kepada umatnya. Kita melihat ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, maka penyertaannya, pembelaannya sungguh ajaib. Saudara, kita menyaksikan bagaimana ada kontra, ya, kontra yang sangat berbeda ketika bangsa Mesir dalam tulah yang ke-10, kematian seluruh anak sulung. Tetapi kepada bangsa Israel, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Puji Tuhan. Demikian juga ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, Allah mengirimkan mana dan roti ketika mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar dalam tuntunan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan menyanyi bersama. Melalui pujian ini akan diingatkan kita kembali. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Mari bersama kita akan nyanyi ya, memuji Tuhan. Mari kita katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Percayakan setiap langkah hidup kita melalui tuntunan firman Tuhan yang kita akan dengar, sehingga penyertaan Tuhan menjadi bagian kita. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Demikian kita mau belajar mengenai firman Tuhan. Saudara, kita akan buka kembali dalam Amsal pasal yang ke-15 ini. Saya bacakan satu bagian ayat. Yang pertama yaitu mata Tuhan ada di segala tempat, perhatiannya bagi kita semua. Dia pengasih dan penyayang, Dia memberikan matahari bagi kita semua. Baik yang jahat, yang baik. Dia memberikan hujan bagi kita semua. Itulah Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Namun ada perbedaan yang jelas ketika setiap kita manusia yang mau berjalan dalam tuntunan firman, yang mau berjalan dalam terang firman. Saudara, kita melihat Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Inilah perbedaannya. Ya, Tuhan kita maha adil. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menyediakan hujan bagi semua manusia. Dia menyediakan matahari bagi semua manusia. Dia menyediakan bulan bagi semua orang. Apa perbedaannya? Perbedaannya ketika ya ada orang fasik dan orang benar. Dia jauh dari orang fasik. Siapa sih orang fasik itu? Adalah setiap manusia yang tidak mau menerima didikan firman. Tuhan jauh. Bayangkan saudara ya, bagaimana Tuhan jauh dari kita. Apa yang dapat kita mau kerjakan? Apa dan siapa yang kita dapat andalkan? Harta saudara, sewaktu-waktu bisa lenyap. Pangkat saudara, sewaktu-waktu bisa dimutasi. Jabatan saudara, sewaktu-waktu bisa hilang. Siapa yang kita mau andalkan? Bayangkan kalau Tuhan itu jauh dari kita. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, tetapi orang benar, doa orang benar. Bukankah kita banyak pergumulan? Bukankah kita banyak ketergantungan dalam hidup ini? Bagaimana indahnya kalau Tuhan bersama dengan saudara. Kita akan menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan kita. Haleluya. Bagian ayat berikut yang saya mau bacakan bagi kita. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah saudara, hikmat ini kekayaan yang luar biasa. Boleh harta kita tidak banyak, boleh jabatan kita tidak tinggi, boleh pangkat kita tidak tinggi. Tetapi kalau saudara berhikmat, maka saudara akan dipandang pribadi yang bijak bagi orang lain. Bisa jadi pangkat tinggi, kaya dan sebagainya. Tetapi mungkin orang kan benci melihat sikap saudara. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, di dalam kita melihat firman Tuhan, belajar bagaimana hidup dalam takut Tuhan. Mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, hidup ketergantungan dengan Tuhan. Maka kita mengakui keterbatasan kita, kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang bapak kepala keluarga, bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi seorang anak. Semua ada tuntunan dalam firman Tuhan. Ketika kita mau belajar melalui Amsal
kebijakan-kebijakan Salomo yang Tuhan beri, maka itulah yang kita akan terima. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai saudara. Kita akan diberkati melalui pujian berikut. Haleluya. Jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari kita angkat suara, nyanyi bersama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Ada kalanya kita menghadapi jalan buntu dan tak berdaya, tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, tangan Tuhan menopang kita. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Kita melihat bagian berikut dalam ayat yang ke-31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya, para pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sangat teruji. Kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga di dalam perjalanan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa terpelihara di dalam pemeliharaan dari Tuhan. Mengapa? Karena kita mau belajar hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Semakin setialah di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dalam ikatan persekutuan dengan Tuhan, waktu-waktu pribadimu, bahwa hidup sebagai anak-anak yang menyinarkan terang daripada Tuhan. Sebab apa? Itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Supaya di tengah-tengah komunitas saudara, apakah sebagai profesional, konsultan, pembisnis, apapun pekerjaan saudara, orang lain melihat ada terang yang keluar dalam hidup saudara. Bukan terang karena pangkat saudara, bukan terang karena kekayaan saudara, bukan terang karena jabatan saudara, tetapi terang firman yang hidup dalam hidup saudara. Itu yang menerangi saudara dan terpancar dari hidup saudara, sehingga siapapun orang-orang di sekitar saudara menikmati damai sejahtera yang dikerjakan oleh persekutuan dengan Tuhan.
Biarlah itu menjadi gaya hidup kita, dimanapun keberadaan kita, jadilah terang. Melalui pujian terakhir, kita akan dibawa untuk hidup sebagai terang, mewartakan kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa, mohonkan berkat dari Tuhan dalam setiap rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, di dalam perlindungan Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa melalui persekutuan, walaupun berjalan beberapa menit, tapi kami memohonkan penyertaan Tuhan. Ada banyak tantangan di depan kami sebagai kepala rumah tangga. Tetapi kami yakini ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, tangan Tuhan menyertai kami. Sehingga hidup kami dapat memancarkan terang yang dari Tuhan. Hidup kami menjadi duta-duta kerajaan-Mu, memancarkan sinar dari Tuhan, memberitakan kabar sukacita dari Tuhan bagi dunia ini melalui kehidupan firman-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah keberadaan kami dimanapun juga, dan hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kami. Saatnya kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari para pria Abraham diberkati oleh Tuhan, tadahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan dimanapun keberadaan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan penghiburan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, terimalah berkat Tuhan atas usaha dagang dan pekerjaanmu, dan terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Mari puji. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.